Pandemi COVID-19 masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara tuntas. Bukan hanya peran dari pemerintah saja, tetapi harus ada sinergi dari masyarakat untuk membantu memerangi COVID-19. Meskipun vaksinasi telah gencar dilakukan, namun apa gunanya jika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan? Berikut wawancara khusus kami dengan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman yang lalu memang ada terjadi kenaikan kasus pasca liburan, dan itu memang sudah diprediksi dan jauh-jauh hari sudah diingatkan dari BNPB bahwa kita harus hati-hati. Ini juga sama halnya di Kota Magelang, juga setiap ada liburan mesti ada kenaikan ya, walaupun tidak begitu signifikan sekali seperti yang di tingkat pusat atau daerah lain, tapi terjadi kenaikan. Sampai dengan tanggal 1 Juni ini kasus aktifnya ada 72. Itu yang dirawat 19. 19 itu dirawat ada di 3 rumah sakit ya. Kemudian yang lainnya 53 isolasi di rumah ya, dan juga ada yang di isolasi di Rumah Sakit Budirayu. Jadi Rumah Sakit Budirayu itu dijadikan sebagai tempat perawatan pasien sekaligus isolasi untuk yang tidak ada gejala atau gejalanya ringan. Jadi kalau dilihat dari kasus-kasus itu, ini terjadi kenaikan yang ya cukup dibilang lumayan lah untuk minggu-minggu ini setelah liburan, kan tanggal 12 sampai 16 yaitu yang liburan, itu di mana pada saat itu kasusnya 1 minggu 18 ya. Kemudian 1 minggu berikutnya naik ya menjadi 48. Jadi minggu selanjutnya tanggal 16 sampai 22 itu 48, kemudian minggu selanjutnya 23 sampai 29 Mei itu ada 51 kasus tambahnya. Jadi ini terjadi peningkatan, memang terjadi peningkatan tidak hanya di Kota Magelang, hampir seluruh merata di tingkat nasional. Jadi karena kita yang dipakai sekarang kan Inmendagri 11 yang terakhir itu, bahwa kegiatan pembatasan itu berdasarkan zonasi terkecil. Jadi kalau zonasi itu hijau sampai kuning kan tidak ada masalah kegiatan masyarakat. Ya hanya di situ dibatasi semua kegiatan itu kita ada aturannya. Kalau itu satu yang mengumpulkan massa berarti maksimal 50%. Kalau di zona oranye berarti kan 25%, dan zona merah jelas nggak bisa. Jadi semua itu sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan itu, sehingga kita ya mau tidak mau kalau hijau ya silahkan jalan dengan tetap satu protokol kesehatannya 5M yang sudah tidak asing lagi, itu harus betul-betul terapkan dengan betul serius atau dengan ketat, sehingga itu yang menjadi acuan kita ya. Kemudian setelah itu kan kita untuk supaya cepat tidak terjadi penularan itu kita trackingnya cepat dan meluas. Begitu ada satu kasus langsung kita laksanakan tracking. Kita upayakan dari tracking itu kan dilakukan testing nantinya. Jadi yang kontak erat itu kita tes ya. Tracking itu kan dicari kontaknya, kemudian dites. Dari hasil tes itu baru kita lakukan tindakannya seperti apa. Kalau mereka positif tetapi tidak ada gejala, silahkan isolasi mandiri ya. Jadi kalau mungkin dengan ada gejala ringan mungkin langsung diarahkan ke Budirayu. Harapan ke depan ya tetap kita supaya punya kekebalan kan harus berkenalan dengan virus ya, karena kita tidak tahu daya tahan kita seperti apa, maka sambil menunggu vaksinasi ini untuk memberikan kita kekebalan, maka agar kita terhindar dari penularan langsung ya. Karena penularan langsung dengan virus yang masih aktif itu kan kuat, dan kita tidak tahu daya tahan kita seperti apa. Kalau daya tahan kita kuat mungkin bisa membentuk antibodi, nggak masalah tanpa gejala, tapi kalau justru kita lemah kan terjadi sakit parah kan, sehingga rumah sakit nanti akan penuh. Nah, saya tidak diharapkan seperti itu, maka prokes ini yang harus tetap dilaksanakan, karena satu-satunya prokes. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi yang varian baru ya, tidak banyak varian baru, karena vaksinasi ini kan ditujukan juga masih untuk varian yang lama.
Mudah-mudahan kita cepat, harapannya cepat vaksinasi ini, produknya cepat, masyarakat cepat terimunisasi sehingga cepat punya kekebalan. Itu kita rada aman lah, mungkin bisa selesai.